Eh, Hari ini saya ingin berbagi sedikit hal tentang yang saya kerjakan selama ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti saya. Saya adalah orang yang sangat suka menulis. Mungkin dari kecil ya suka menulis. Dari SD itu sudah suka menulis kembali kisah-kisah yang saya dengarkan. SMP itu juga suka menulis kembali novel-novel yang saya baca. Saya bikin ringkasannya. Ketika SMA juga saya sudah mulai membaca buku-buku buku-buku puisi yang sastra begitu. Saya tuliskan kembali. Dan baru ketika kuliah saya punya pengalaman untuk menulis secara terstruktur, karena saya bergabung dengan kelompok jurnalistik, mulai dari penulis pemula, kemudian menjadi penulis artikel, sampai menjadi pemimpin redaksi majalah di kampus. Nah, kemudian setelah lulus kuliah saya semakin menemukan jati diri saya menyukai bidang tulis menulis ini. Saya mengikuti berbagai macam perlombaan karya tulis, dan kemudian juga banyak bergabung dengan forum-forum sharing-sharing pemikiran. Begitu saya memasuki dunia kerja, saya menemukan fase baru dalam proses menulis saya. Saya menuliskan apa yang saya kerjakan, saya menuliskan apa yang saya alami. Saya bekerja menjadi guru dan berinteraksi dengan banyak murid dan juga banyak orang tua, juga keluarga. Akhirnya saya ikut sebuah lomba menulis buku, dan kemudian akhirnya juga buku ini diterbitkan. Ini judulnya Sekolah Menjadi Orang Tua. Isinya adalah kasus-kasus konseling anak yang saya tangani, yang saya bingkai dalam penuturan apa makna dibalik peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak-anak ini. Nah, kemudian berlanjut saya terus beraktivitas, dan kemudian saya berkolaborasi dengan penulis-penulis yang lain. Maka pada waktu itu yang lagi ngetren adalah kebiasaan anak-anak untuk main game online. Akhirnya saya bersama penulis yang bernama Bapak Miftahul Jinan menulis buku bagaimana agar anak-anak tidak kecanduan game. Ini bukunya, Awas Anak Kecanduan Game. Nah, dari sini saya mulai merasa, wah ternyata passion saya ini menulis buku ya, begitu ya. Akhirnya saya menetapkan diri, apapun yang sedang saya kerjakan, saya akan coba tuliskan. Nah, kemudian suami saya mendorong saya menulis tentang anak-anak. Karena waktu itu saya beralih profesi dari guru SMA menjadi guru TK, dan akhirnya saya mendalami pendidikan anak usia dini, dan lahirlah buku berjudul Parenting Guide untuk anak usia prasekolah. Di sini segala macam apa yang kita kerjakan pada anak-anak usia dini, emosi, sosial, motorik, dan segala macam saya tulis di buku ini. Sebuah riset yang sangat panjang. Saya membaca, menulis, merefleksi, membaca, menulis, merefleksi, mengingat segala macam pengalaman saya. Mungkin hampir 1 tahun buku ini baru selesai. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian saya beralih profesi. Saya kemudian mencoba bidang kerja yang baru, menekuni dunia terapi anak, dan dengan melakukan terapi dan konseling anak ini saya menemukan pengalaman-pengalaman baru, dan kembali apa yang saya rasakan itu yang saya tulis begitu. Dan akhirnya ini buku yang sangat luar biasa, banyak sekali yang merasa ini bermanfaat, dan sebetulnya ini adalah refleksi diri saya sendiri. Saya menulis buku ini awalnya karena memang saya adalah anak yang tidak tuntas motorik, sehingga saya mengalami banyak masalah, dan saya tidak ingin anak-anak juga mengalami masalah seperti saya. Maka saya tuliskan buku ini, Tuntas Motorik. Betapa ketuntasan motorik itu penting untuk investasi usia-usia dewasa. Padahal masa-masa penuntasannya masa kanak-kanak itu. Kemudian beberapa masalah juga saya tangani, dan kemudian melahirkan buku ini lagi. Ini namanya serial lanjutan dari Tuntas Motorik, yaitu Tuntas Kemandirian. Makin saya mendalami dunia tulis menulis ini, semakin saya memiliki pola ya. Jadi sekali lagi, setiap apa yang terjadi sekitar kita,
direkam dalam memori kita, dituliskan ulang dalam poin-poin, dan kemudian poin-poin itu kita jelaskan kembali, kita carikan analogi, kita berikan penjelasan-penjelasan lebih detail supaya ini menjadi sebuah nilai-nilai yang sampai kepada orang lain melalui tulisan-tulisan. Sebuah tantangan yang luar biasa, bagaimana tulisan kita akhirnya dipahami dan kemudian bisa menginspirasi orang lain. Kemudian akhirnya saya menemukan rekan banyak sekali ya. Akhirnya belajar tentang berbagai macam spiritual parenting, dan akhirnya saya berkolaborasi dengan seorang penulis namanya Bapak Ruman. Ini buku judulnya Japri Allah. Isinya adalah bagaimana mendidik anak dari mulai mendidik akidahnya, keimanannya, ibadahnya, sampai mendidik akhlak, begitu ya. Pengalaman yang luar biasa bagaimana menyusun ini semua. Kemudian saya juga terus berusaha mengembangkan diri saya dengan mengikuti berbagai macam komunitas, dan akhirnya dengan komunitas-komunitas itu saya menemukan sudut pandang baru, pengalaman-pengalaman baru, dan akhirnya kemudian sekali lagi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, saya tuliskan kembali supaya ini bisa kemudian dinikmati oleh orang lain. Karena kalau sudah berupa tulisan, insya Allah itu akan lebih tersampaikan nilainya lebih cepat ketika itu kemudian digandakan dan kemudian dipublikasikan, begitu. Saya bertemu dengan komunitas parenting, dan kemudian bergabung menjadi salah satu penulis buku Menjadi Ayah Pendidik Peradaban. Ada satu tulisan saya yang terselip di buku ini, bergabung bersama para orang tua hebat lainnya, begitu ya. Kemudian saya juga bergabung dengan komunitas para bunda, membahas tentang bagaimana fitrah seorang itu. Di sini saya kemudian bergabung dan menulis beberapa tulisan di buku Feminitas Jalan Pulang Fitrah Bunda. Saya lagi memang menulis itu soal passion ya, soal minat, soal kesukaan, dan saya sangat menyukai proses menulis. Bahkan bagi saya, ketika saya suntuk, ketika saya galau, menulis itu bisa menjadi sebuah kegiatan yang sangat menghibur saya. Jadi setelah ini suka, minat, passion, kemudian ini barulah kita kemudian dengan motivasi itu mencari teknik-teknik untuk menulis yang baik, untuk menulis yang dimengerti orang, untuk menulis yang bisa berdaya dampak kepada banyak orang. Dan saya akan senang sekali jika kemudian ada yang mau bergabung bersama saya, mendalami dunia tulis menulis, karena sekali lagi apa yang kita tulis tidak akan lekang oleh waktu. Bahkan ketika kita sudah berada di dunia ini, ajal sudah menjemput kita, ketika kita meninggalkan tulisan-tulisan, dan tulisan itu masih menginspirasi, betapa nilai-nilai yang kita sampaikan itu bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Mari, ada yang berminat menulis bersama saya akan senang sekali.